Dalam kisah kali ini, saya akan menceritakan tentang pertarungan hebat antara Mantir Ampong, salah satu panglima Dayak Kalimantan yang gagah perkasa, melawan Ki Jaga Raksa, seorang jawara sekaligus petapa sakti yang berasal dari tanah Baduy Banten. Namun, sebelum masuk ke inti ceritanya, mari terlebih dahulu kita mengetahui asal mula perkara sebelum kejadian. Dahulu kala, di tanah Kalimantan yang hijau dan belum terjamah tangan dunia, berdirilah sebuah negeri adat besar yang tersembunyi di balik kabut dan rimba raya. Di sanalah hidup sebuah suku tua yang dikenal sebagai suku Dayak Hanyut, suku yang menjaga keselarasan antara manusia dan alam, antara roh bumi dan langit. Di tengah hamparan hutan itu, berdirilah balai besar dari kayu ulin tua, tempat berkumpulnya para tetua dan penjaga adat. Di sanalah bersemayam sang pemimpin besar, suku itu yang bernama Sri Paduka Lubis, kepala suku yang arif dan disegani. Ia memerintah bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kebijaksanaan hati, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya menjadi hukum yang ditaati seluruh warga suku. Di bawah kepemimpinannya, tanah itu menjadi makmur. Ia membawa sukunya hidup dalam keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Sri Paduka Lubis memiliki seorang putri tunggal yang bernama Nyi Risa Bungai, bunga desa yang menjadi kebanggaan seluruh kaum Dayak. Banyak yang percaya kelak dialah yang akan menggantikan sang ayah memimpin negeri hutan itu. Namun dalam semua kedamaian itu, langit seolah sedang menyiapkan takdir lain. Pada suatu malam, Nyi Risa Bungai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan di atas tanah bercahaya, melewati lembah dan gunung, hingga tiba di sebuah hutan yang tidak dikenalnya. Di tengah hutan itu tumbuh sebatang bunga berkelopak 7 warna, memancarkan sinar seperti matahari kecil. Dan dari balik kabut, muncul sosok-sosok leluhur berselendang cahaya. Mereka berbisik lembut, "Wahai darah suci Dayak, ketahuilah, di tanah jauh yang bernama Banten, di hutan sakral yang dihuni suku Baduy, tumbuh bunga yang dinamai Kembang Jaya Kusuma. Barang siapa memakannya, maka mereka akan hidup panjang, awet muda, dan kekuatannya tiada tertandingi." Seketika, Nyi Risa tersentak dari tidurnya. Mimpi itu begitu nyata, seolah pesan yang dikirimkan dari dunia lain. Keesokan paginya, ia bergegas menghadap sang ayah dan menceritakan semuanya. Sri Paduka Lubis mendengarkan dengan wajah serius. Ia tahu, mimpi bagi kaum Dayak bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah pertanda dari para leluhur. Sore itu, gong besar ditabuh 3 kali. Seluruh petinggi suku, para penasehat, tabib, peramal, dan panglima perang dipanggil untuk berkumpul di balai utama. Kemudian, sang kepala suku pun berbicara lantang. "Saudaraku, malam tadi, putriku bermimpi tentang sebuah bunga suci yang ada di tanah jauh di hutan Baduy Banten. Leluhur memberinya nama Kembang Jaya Kusuma. Katanya, bunga itu memberi keabadian dan kekuatan yang tak terhingga." "Apa makna dari semua ini?" ucap Sri Paduka Lubis. Dari barisan para tetua, berdirilah seorang peramal tua, lalu berkata dengan suara berat, "Paduka, mimpi itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan suci dari para leluhur. Mereka memanggil suku kita untuk mengenal batas antara kekuatan dan keserakahan. Namun ingat, bunga itu bukan sekadar tumbuhan. Ia dijaga oleh sosok suci. Barang siapa pergi tanpa izin dan kesucian niat, niscaya akan binasa di tanah orang," ucap sang peramal. Balai menjadi hening dan semua mata menatap sang kepala suku. Sri Paduka Lubis menarik napas panjang. Ia tahu benar makna kata sang peramal. Perjalanan itu berbahaya dan mungkin akan memakan banyak korban. Sri Paduka Lubis berkata, "Jika demikian, biarlah mimpi ini menjadi doa semata. Aku tak akan mengirimkan rakyatku demi mencari keabadian." Namun belum sempat rapat itu ditutup, dari sisi kanan berdirilah sosok gagah perkasa berwajah keras, yakni Mantir Ampong, sang panglima perang suku itu. Ia membuka suara, "Ampun Paduka, izinkan hamba bicara. Jika bunga itu benar adanya, dan jika leluhur telah menampakkannya kepada putri suku, maka tentu ada sebab yang agung di balik itu semua. Biarlah hamba yang berangkat seorang diri atau bersama beberapa pemuda pilihan. Hamba bersumpah akan menjaga niat ini suci, bukan demi keabadian, tapi demi mengenal kebenaran yang disembunyikan alam.
balai kembali bergema oleh bisikan dan kekaguman. Sri Paduka menatap Panglimanya lama, lalu berkata perlahan, "Panglima, engkau adalah pelindung suku ini. Aku tahu keberanianmu melampaui batas manusia, tapi ingatlah, bumi orang lain bukan medan yang mudah. Jika kau pergi, pergilah dengan hati rendah, dan bila rintangan terlalu besar, hentikan perjalananmu dan pulanglah. Lebih baik tidak mendapatkan bunga itu daripada aku harus kehilangan kalian." Mendengar tutur bijaksana dari kepala suku, sang Panglima menunduk hormat